saya baru pemula nih. Kira-kira sektor apa yang harus kita pahamin? Mungkin langsung kita bahas, itu adalah sektor perbankan. Perbankan itu kan kita analogikan sebagai darahnya ekonomi lah. Coba lu tebak labanya BRI naik berapa kali lipat. Indonesia ini kan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Even batu bara doang kita cuma ngerti satu aja, itu bisa make a lot of money loh di capital market. Dan enaknya itu sebenarnya komoditas ini sangat mudah dianalisa. Ya, yang ketiga yang wajib menurut kita sih consumer. Consumer ini penting, tapi dapat peluangnya tuh susah. Kita harus benar-benar tahu consumer behavior dari consumer product. Halo Bapak Ibu, welcome to Think. Mungkin Bapak Ibu banyak yang penasaran, benefit apa aja sih yang bisa didapetin kalau misalnya join ke Think. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan benefit apa aja yang Bapak Ibu bisa dapatkan kalau misalnya Bapak Ibu join ke dalam Think. Yang pertama ada kurikulum, yaitu modul pembelajaran investasi dari A sampai Z sesuai dengan framework Think. Berikutnya ada investment research, ya, studi kasus kita, monthly investment ideas kita, top ide saham yang bagi kita cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut, dan juga ada investment workshop. Workshop ini merupakan eksklusif private workshop ya, dimana mungkin kalau kalian spend 2-3 juta untuk ikut workshop-workshop di luar sana belum tentu cocok. Tapi di workshop ini kita nggak cuma lecture, bakal praktek langsung bersama dengan beberapa senior analis dari Think. Gak cuma itu, kalian bakal dapetin akses untuk join ke forum diskusi private kita, di mana di grup tersebut tentunya kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai investasi saham, ide-ide yang menarik, ataupun analisa-analisa studi kasus lainnya. So Bapak Ibu, let's think, then we earn together. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Nah, di video kali ini ya kita sama Pak Billy ya seperti biasa. Kita ingin bahas banyak pertanyaan yang datang ke kita. Saya baru pemula nih, kira-kira sektor apa yang harus kita pahamin? Nah, di video kali ini kita ingin bahas 3 sektor ya, menurut kami yang Bapak Ibu itu harus paham di Indonesia. Ya, tanpa berlama-lama lagi, pertama mungkin langsung kita bahas itu adalah sektor perbankan. Ya, mungkin sebagai konteks, kenapa perbankan? Simpelnya gini, Bapak Ibu harus tahu, perbankan itu kan kita analogikan sebagai darahnya ekonomi lah. Darahnya ekonomi ya, penjaga gawang, wasit, ya, pokoknya dia yang mengatur ekonomi kita. By nature, bisnis perbankan ini adalah bisnis yang highly regulated. Dia untungnya nggak boleh terlalu besar, karena kalau untungnya terlalu besar, pengusaha juga susah mengambil uang. Tapi untungnya juga nggak boleh terlalu kecil, karena kalau untungnya terlalu kecil, amit-amit ada yang gagal bayar, dia bisa bangkrut. Sedangkan uang itu kan semua muter di bank. Jadi balik lagi, bank itu yang mengatur regulasi perputaran uang di Indonesia. So logiknya, ketika Indonesia bertumbuh, perbankan udah pasti bertumbuh. Nah mungkin lu boleh ceritain ini Bill, yang kemarin lu sempat research kan mengenai ketika Indonesia lagi bertumbuh banyak, gimana bank ini bisa mengcapitalize ataupun memanfaatkan. Ya. Jadi bank itu kan tadi ya darahnya dan wasit ekonomi. Sebagai ini yang kemarin baru share di bootcamp ya. Kebetulan abis ngecek tahun 2007 sampai 2013 itu uang beredar Indonesia tuh naik 3 kali lipat. Ya itu kan saat Indonesia bertumbuh. Coba lu tebak labanya BRI naik berapa kali lipat? Uang naik 3 kali lipat berarti ya? Pasti di atas 3 kali lipat. Ya. Pasti. Maybe 4 kali lipat. Ya itu sekitar 5. Oh 5 lebih gede. Tapi itu ada faktor karena LDR-nya di stretch. Oke. Gitu. Jadi the general rule kan kalau money printingnya misalnya 3 kali lipat ya laba, logiknya naiknya 3 kali lipat. Benar. Tinggal masalah bank mana yang bisa ngambil deposit lebih banyak. Misalnya ada BRI saingan dengan bank-bank lain. Plus bank itu kan bisnisnya ngambil deposit lalu salurin jadi kredit. Gitu kan. Jadi ada angka LDR itu yang bisa dimainkan. Lagi mau ditahan atau lagi mau ditembak. Jadi waktu 2007 sampai 2013 BRI itu labanya naik 5 kali lipat karena satu money printing naik 3 kali lipat dan kedua LDR-nya mereka stretch. Itu ini juga yang terjadi sebenarnya di 2020 sampai sekarang Jo. Kalau lihat kan labanya bank tuh naik banyak. Ada faktor money printing, LDR di stretch. Plus ya ada faktor kalau yang sekarang ini NPL-nya kan nggak langsung dipecahin di awal. Kalau sekarang ini per hari ini mungkin udah banyak yang dipecahin. Kita udah sering berkali-kali share ya di YouTube di video-video sebelum ini. Dan selain itu juga selain bank itu sebagai wasit sebagai darah, ya Indonesia juga banknya itu sangat-sangat profitable. Dalam artian kita punya NIM itu sekitar 5%. Benar ya? Itu jauh lebih gede dibandingkan negara-negara sekelas Indonesia. Gitu ya. Mungkin lu yang mungkin Bapak Ibu kalau misalnya nanti kita bakal tampilin data di sini. Kalau Bapak Ibu lihat, bank itu kan seperti yang Pak Billy bilang ya, kita ambil uang dari deposit, kita selalu menjadi kredit, selisihnya ini yang kita kantongin. Nah, selisihnya ini Indonesia tuh sebenarnya seksi banget ya. Kenapa kita bilang seksi? Karena untungnya tuh tebel.
Kalau kita bandingin sama negara-negara berkembang lainnya, let's say mungkin Filipina, itu kalau saya nggak salah ingat sekitar 3,5%. Thailand, Malaysia mungkin sekitar 2%. Jadi kita tuh punya net interest margin. Mungkin kalau Bapak Ibu familiar dengan net profit margin ya. Kalau bank, dia kan nggak ada barang khusus, makanya namanya net interest margin. Selisih bunganya. Net dari si interest ya, selisihnya itu 5%. Berarti kurang lebih bisa 2 kali lipat dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Makanya Bapak Ibu ya, I think Bapak Ibu nggak kaget kalau lihat laba Bank BRI setahun bisa 60 triliun. Perusahaan mana lagi ya di Indonesia yang kita ngomongin setahun bisa laba 60 triliun. Ya, sangat sedikit sekali ya. Sangat sedikit sekali. Ya, itu sektor pertama. Dan sektor kedua, ya, yang Bapak Ibu harus paham, itu adalah apa? Ya udah pasti nggak jauh-jauh dari resources. Mungkin boleh ceritain Bila, kenapa resources ini harus kita paham sih sebagai orang yang mungkin baru mau invest atau baru mulai pelajarin mengenai saham. Kenapa kita harus mengerti sektor resources? Resources mungkin bahasa simpelnya sumber daya alam ya. Kalau buat yang lagi mikirin maksudnya apa nih resources. Jadi kita punya Indonesia ini kan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Gitu ya, kita punya batu bara, kebun juga kita ada, sawit itu banyak, itu terbesar di dunia. Nikel juga. Macam-macam semuanya gitu ya. Dan dulu Belanda VOC ya udah hampir bangkrut loh. Belanda itu loh, karena ketemu Indonesia, jajah Indonesia jadi kaya. Ambilin sumber dayanya, sumber daya Indonesia gitu. Makanya kita sebagai orang Indonesia kita ya harus utilize juga gitu. Sekarang ini kan udah banyak banget perusahaan TBK dan ya karena itu jantungnya Indonesia ya, penghasil uangnya Indonesia, kita harus sangat mengerti gitu. Jadi opsi kita tuh banyak, dan enaknya itu sebenarnya komoditas ini sangat mudah dianalisa. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pemula itu sebenarnya gampang sekali. Itu jauh lebih gampang daripada analisa perusahaan consumer misalnya. Ini kontrarian nih sebenarnya. Orang kan pikir consumer lebih gampang. Iya, itu sok tahu aja, bertuah, sok merasa gampang gitu. Padahal consumer itu kan kita harus benar-benar ngerti ini barangnya laku atau enggak. Tapi kalau komoditi ini barangnya itu pasti laku. Gitu. Misalnya batu bara, ya selama kita tahu listrik masih pakai batu bara, kalau batu bara nggak dipakai China mati lampu gitu ya. Kemudian sawit selama masih dipakai itu buyer itu udah pasti ada. Tinggal masalah harga jualnya berapa. Nah itu yang kita dan harga jual itu kan cyclical, ada tinggi kadang rendah, dan itu justru kita sebagai investor itu enak karena waktu harganya rendah labanya hancur, itu sahamnya biasanya ikutan hancur. Dan kita bisa masuk di sana waktu harga komoditasnya tinggi, laba perusahaannya besar, sahamnya pun bisa naik berlipat-lipat. Dan ini mungkin yang terjadi enaknya kalau kita udah pahamin bisnis batu bara kayak seperti tahun 2020, 2021. Waktu itu kan Pak Sumadi sempat membuat think case mengenai Bayan ya. Makanya teman-teman di Think dan even lu juga punya conviction di batu bara tuh kuat banget di tahun 2021. Pas batu bara lagi rendah-rendahnya, lu berani masuk banyak. Sebenarnya lebih dari 2020 ya. 2020. Mungkin on average ya teman-teman kita yang udah lebih berpengalaman invest, termasuk pasti member Think juga, itu I think dari batu bara periode 2020 sampai 2023 itu 4 sampai 5 kali lipat tuh dapat. Gitu. Kalau yang mungkin kurang hoki belinya PTBA banyaknya mungkin nggak gitu banyak untungnya naiknya. Tapi kalau yang beli TMG, Bayan, mungkin ada BSSR, ada Adaro, ABMM segala macam itu Adaro. Itu 4-5 kali lipat mah dapat. Gitu. Bahkan itu 4 kali 5 lipat udah gitu cash out. Didiemin nih sampai mungkin masuk nih bentar lagi nih waktu batu bara hancur. Tunggu berapa tahun sekali, even batu bara doang kita cuma ngerti satu aja. Itu bisa make a lot of money loh di capital market. Exactly. Dan Bapak Ibu bayangin ya, tadi kan kita sempat ngomong perusahaan mana, ya kita back to basic deh. Gimana kita bisa tahu ini tuh sektor menarik atau enggak? Ya simpel lagi nih, untungnya gede enggak? Tadi perbankan kita udah bilang, keuntungan perbankan ya, di Indonesia itu adalah marginnya salah satu paling besar di dunia, atau bahkan bisa jadi ya terbesar di dunia. Labanya Bank BRI setahun bisa 60 triliun. Batu bara pun sama. Ya, ketika harga batu bara lagi tinggi seperti tahun 2022, itu Adaro bisa cetak 30 triliun. Ya, ITMK bisa cetak juga belasan triliun. Belum kita lihat perusahaan-perusahaan tambang lainnya, Bayan, Games, itu labanya juga bisa sampai puluhan triliun. Nah, makanya karena kita tahu labanya bisa besar, ya, selama perusahaan dikelola dengan baik, itu bisa jadi potensi bagi kita sebagai investor untuk menjadi kepemilikan ya, sebagian kecil dari perusahaan-perusahaan hebat tersebut. Dan itulah yang kita lakuin di Think, kita ngajarin gimana caranya kita bisa cari tahu ini perusahaan bagus atau enggak, labanya kira-kira bisa besar atau enggak. Ya, kalau misalnya perusahaan akan bertumbuh, labanya bisa besar, ya, kita akan bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ya. Menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Dan mungkin dua yang pertama ini kan sebenarnya bisnisnya Rothschild sama Rockefeller. Bisnis yang udah dari dulu sampai sekarang ini tetap never gets old. Itu klasiko El Clasico. Dan kita kalau kita trace back ya Jo ya, kita punya harta itu nambah kebanyakan dari untung-untung dari dua saham ini. Yang secara besar gitu ya. Secara besar ya. Benar. Karena mungkin
Coal ya, satu tadi kita udah cerita. Mungkin bank saja kita berdua mungkin 2 bulan terakhir udah untung 30% lebih. Iya kan? Dari kita pertama kali ngomong di YouTube. Ya, udah dari mungkin kalau yang ikutin YouTube kita udah ikutin episode waktu kita kasih clue ya. BRI Mandiri kalau itu udah very obvious lah. Member udah pasti lebih jelas ya. Kalau untuk yang di YouTube ikutin aja itu juga udah untung, udah lumayan. Ya, benar. Nah, so kita udah analisa, kita ngerti ketika sahamnya jatuh dan itu udah peluang, ya kita tinggal take action. Udah take action udah cepet gitu. Jadi kebalik, jangan tunggu harga saham turun baru analisa. Itu bisa jadi udah telat. Udah telat dan bias kadang-kadang. Bias, benar. Jadi kita harus analisa terus, perbanyak arsip kita. Baik lagi saya tekenin, Bapak Ibu yang baru mulai investasi saham, bingung nih harus pelajarin sektor apa dulu pertama-tama. Ya startlah dari 2 ini. Bank, batubara, karena kenapa? Saya ulangi lagi, labanya besar, potensinya besar. Ya, bank untungnya bisa puluhan triliun, batubara juga untungnya bisa puluhan triliun. Jadi baik lagi, kita mau ngelihat Indonesia makin baju. Kalau kita percaya Indonesia emas, Indonesia makin baju, ya udah pasti 2 sektor ini adalah kontributor utama terbesar. Ya, mungkin kita lanjut ke sektor terakhir yang Bapak Ibu penasaran. Nah ini coba ada yang bisa tebak nggak kira-kira? Kalau kita kasih 3 detik ya. Coba Bapak Ibu mikir kira-kira sektor apa? Ya, boleh kasih tahu Bill? Ya, yang ketiga yang wajib menurut kita sih consumer. Cuman memang nggak bisa dipungkiri, consumer ini penting. Tapi dapat peluangnya tuh susah. Karena seringkali di capital market kita saham-saham consumer tuh dihargai premium. Jadi PI-nya tuh tinggi-tinggi. Itu bikin kita jadi sulit buat dapat margin of safety yang tebal. Tapi tetap wajib kita harus ngerti. Karena ketika dapat peluang di situ juga enak. Gitu ya. Kenapa kita wajib ya? Karena Indonesia penduduknya banyak. Yang mana pasti semuanya tuh kan mengkonsumsi consumer products. Gitu ya, baik primer maupun sekunder, tersier semuanya. Kita tuh harus ngerti gitu. Kita juga udah pernah bahas satu video khusus juga mengenai saham consumer. Kalau ingat kan kita pernah bahas kenapa orang merasa consumer ini mudah, padahal sebenarnya menurut kita tuh salah satu sektor yang paling sulit. Gitu ya. Contoh kita seminggu terakhir juga kita dapat 2 ide saham consumer, benar gak? Dari tim ya, satu dari Gani, satu dari Arnold. Kita nggak spill sahamnya di sini ya, kita masih godok. Kalau kita spill nanti mungkin masuk Thinkdex ya mungkin ya sama Thinkcase. Tapi intinya pertanyaan kita jauh lebih banyak yang kita harus jawab dengan yakin dibandingin kalau kita ketemu peluang di bank atau di batubara atau di sawit misalnya. Kenapa? Karena kita harus benar-benar tahu consumer behavior dari consumer products. Ini barangnya pasti laku atau enggak? Saingannya gimana? Gimana kalau ada konglomerat lain masuk price war di sana? Nah itu yang bikin analisa jadi susah. Dan kadang-kadang ketika kita sadar itu udah terlambat. Dan dimana behavior ini kan juga bukan bersifat permanen. People change itu. Behavior masyarakat berubah. Contohnya mungkin dulu ketika Indonesia masih belum semaju sekarang, orang merasa hygiene nggak sepenting itu misalnya. Tapi karena faktor COVID dan segala macam, mungkin hygiene menjadi penting. Ya, tentu kan tren juga berubah. Mungkin orang nggak pakai hand sanitizer. Sekarang di tas orang udah ada hand sanitizer satu. Itu kan demand berubah semua tuh. Bedanya kalau kita ngomongin sama komoditas perbankan, yang kayak tadi Pak Billy bilang, Rothschild, Rockefeller. Bank jualan duit. Iya. Yang kayak batu bara, sawit ya jualan energi kebutuhan kan. Ya jadi consumer tapi tetap harus ngerti karena itu bisa ketemu kadang-kadang wonderful company kayak contohnya misalnya ya kita sempat banyak cover Indofood lah juga misalnya. Indofood itu kan sempat perusahaan yang jualan Indomie baik di Indomie dan lain-lain ya, karena Indofood semua baik di Indonesia maupun di Timur Tengah, di Arab Saudi, di Nigeria, di Afrika. Waktu itu sempat dihargai di PI 5. Kadang-kadang bisa ketemu juga yang outlier. Atau misalnya seperti Wismilak. Wismilak. Dan enak pegang saham consumer kalau kita dapat di PI rendah. Gitu. Jadi itu mungkin 3 sektor utama. I think yang teman-teman kalau baru mulai belajar saham itu harus kuasain itu dulu. Karena peluangnya itu banyaknya di situ. Nanti kalau udah ngerti 3 itu, nah itu bisa lah rambah ke sektor-sektor lain. Kayak Astra juga consumer hitungannya lah. Ada konglomerat campur ada tapi kan majority dia masih banyak di consumer products yang seperti mobil dan motor. Consumer dan komoditi nggak jauh-jauh dari situ memang kalau konglomerat. Ya, I think itu ya teman-teman. Jadi kita ulangin lagi 3 sektor itu yang teman-teman harus bisa kuasain ya. Bangun itu sebagai jadi arsip teman-teman buat jadi circle of competence ada di sektor perbankan, ya, sektor komoditas, ya, batubara, sawit dan segala macam, dan juga sektor consumer. Kenapa? Karena baik lagi peluang terbanyak di pasar modal. Kalau Bapak Ibu cek saham-saham yang labanya naik banyak, itu pasti nggak jauh-jauh dari 3 sektor ini. Nah pertanyaan gimana caranya kita bisa
mempelajari. Nah, kalau Bapak Ibu memang tertarik mau pelajarin sektor ini, gimana cara kita bedah sektor batubara, gimana caranya kita bedah sektor perbankan, consumer, itu semua udah ada materinya kita kasih secara gratis di free trial. Jadi pastiin Bapak Ibu tinggal klik link di bio YouTube kita ya. Itu ada link free trial, Bapak Ibu bisa akses materi secara gratis. Dan dimana kita rasa materi itu aja udah jauh lebih bagus daripada mungkin kelas-kelas berbayar lainnya. I think that's it. So see you on the next chatting. Bye-bye. Bye.